أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada di kesempatan sore yang cerah ini, ya di tepi pantai yang indah ini, ya sedikit ya kita akan ingatkan bagi saudara-saudaraku semua tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana telah dimaklumi, sebagaimana telah diketahui dan karena juga sering diulas ya dalam kajian-kajian tentang kewajiban menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih banyak menyebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada alasan, tidak ada uzur siapapun orang ya kalau dia sebagai umat Nabi untuk meninggalkan majlis-majlis ya kajian-kajian ilmu. Nah, di antara dalil yang sering diingatkan adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu, adalah wajib bagi tiap muslim. Dan kita paham makna dari fardu atau wajib itu adalah jika orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya, orang yang melaksanakan amalan tersebut, dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran kebaikan. Apakah dengan kebaikan-kebaikan itu nanti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah masukkan dia ke dalam surga, atau Allah nanti akan tingkatkan derajatnya di dalam surga. Ya, dan Allah jauhkan dia dan hindarkan dia dari neraka. Itu balasan bagi orang yang melaksanakan ya perintah Allah dan perintah Rasul, yaitu menuntut ilmu. Adapun bagi orang yang meremehkannya, orang yang menganggap enteng menuntut ilmu, ya dia menjauh, dia menghindar, padahal boleh jadi tempat kajian itu ya hanyalah ia dipisahkan oleh jalan atau bahkan oleh tembok. Karena di sebelahnya adalah rumah kajian, di sebelahnya adalah masjid-masjid yang dipergunakan dia sebagai tempat kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya sehingga dia menghindari atau menjauh dari majelis-majelis tersebut. Nah, di antara penyebab kenapa di antara kaum muslimin ada yang mereka itu tidak mau menuntut ilmu. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan oleh seorang tabi'in, yaitu Mujahid ya rahimahullah. Dia mengatakan la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Ya, la yata'allam, tidaklah menuntut, tidaklah mencari, yaitu al-ilma ilmu, dia mustahin, yaitu orang yang pemalu. Wala, dan tidak pula mustakbir, orang yang sombong. Jadi dia menyebutkan bahwa ada dua hal, ada dua penyebab ya kenapa orang tidak mau menuntut ilmu. Orang tidak mau hadir kepada kajian-kajian, tidak mau duduk di majelis-majelis. Pertama adalah karena rasa malu. Kalau dia ikut kajian, dia malu ternyata nanti dia kurang fasih atau barangkali dia belum bisa membaca Al-Quran. Ya, atau ketika dia berbicara dengan ya orang-orang yang berada di dekatnya, khawatir atau dia malu nanti ternyata pemahaman agamanya itu masih cetek atau masih lemah. Padahal boleh jadi tingkat pendidikannya, tingkat sosialnya atau apapun tinggi. Nah, karena itulah rasa malulah yang menyebabkan dia tidak mau datang ke kajian-kajian. Karena khawatir pemahaman agamanya itu diketahui adalah masih sangat lemah. Maka sebab itu janganlah rasa malu yang terpendam dalam hati kita menyebabkan ya kaki kita berat melangkah ke masjid-masjid atau ke kajian-kajian. Ringankan langkah kita. Apalagi sekarang banyak sarana kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah mustakbir, yaitu orang yang sombong. Nah, orang yang sombong ini juga adalah merupakan orang yang dia tidak mau menuntut ilmu karena dia sombong bahwa dia adalah lulusan pesantren, bahwa dia itu adalah seorang murid ya, atau pernah berguru kepada seorang ustadz yang katakanlah yang besar, yang kibar, yang sudah terkenal. Atau dia juga merasa sombong karena dia katakanlah fasih membaca Al-Quran. Atau dia itu misalnya adalah merupakan orang yang mendirikan masjid dan seterusnya. Nah, dengan kesombongan itu lalu kemudian dia tidak menghadiri kajian-kajian. Ketika orang setiap saat, setiap waktu bertambah ilmu dengan kajian-kajian, sedangkan dia stuck,
dia masih stabil ilmunya seperti itu, dan bahkan boleh jadi ilmunya akan semakin hilang, akan semakin sirna karena dia tidak mau belajar dan tidak bahkan menghindari amalan-amalan dari ilmu yang pernah dipelajarinya. Maka kesombongan akan menjadikan seseorang itu menghindar dari majelis-majelis kajian. Rasa sombonglah yang akan menjadikan dia tidak mau duduk dia bersama kaum muslimin yang lain untuk menimba ilmu, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan ya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang dibaca oleh guru, oleh seorang ustadz dari kitab-kitab yang sedang dipelajari. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, ya karena kita tahu ya bahwa Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu, maka luangkanlah waktu untuk menuntut ilmu. Dan diantaranya adalah kita harus menyingkirkan, kita harus membuang yaitu sikap malu dan juga sombong. Ya insya Allah dengan hilangnya rasa sombong, dengan hilangnya rasa malu, kita akan meringankan langkah kita. Kita akan memasang telinga kita akan membuka hati kita akan membuka mata kita ya untuk mendengarkan nasihat-nasihat ya ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita oleh guru kita dimanapun guru kita mengajar. Insya Allah ya dengan kita belajar bukan hanya ilmu yang kita dapat, bukan hanya pengetahuan agama yang kita dapat, tetapi juga kita bisa kita dapat meraih pahala demi pahala yang dapat kita miliki dari kajian-kajian tersebut. Insya Allah dengan pahala-pahala itulah ia akan menambah berat timbangan kita di hari kiamat, dan dengan itulah juga yang dapat memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai saudara-saudaraku, ya janganlah kita lemah dalam menuntut ilmu, janganlah kita merasa sombong ya dengan apa yang kita miliki, dan jangan merasa malu ya dengan apa yang ada pada diri kita. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu dan teruslah menuntut ilmu sampai akhir hayat hidup kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat, dorongan untuk saya, anak-anak saya, ya menantu-menantu saya, dan juga semua kerabat-kerabat saya dan keluarga saya untuk senantiasa meluangkan waktu dan mencari waktu luang dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat mereka dengan tujuan meraih ridho Allah dan juga rahmatnya. Dan juga mudah-mudahan dengan menuntut ilmu dapat memperbaiki amal-amal yang selama ini ya kita kerjakan. Ya mudah-mudahan berfaedah dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك